kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Di dalam hidup ini, satu hal yang ku ingini, nyanyikan pujian, rindukan cintamu. Dengarlah kekasihku, ingin ku katakan padamu, nikmatnya cintamu lebih dari anggur. Untuk kekasihku, ku berikan cintaku, jadi kekasih untuk selamanya. Untuk kekasihku, sungguh ku bahagia
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan jemaat GBI Maker, Lois Brother, grup-grup doa, dan semua teman-teman sahabat yang setia mengikuti acara mimbar ini. Saya mengucapkan Shalom. Ya, haleluya. Juga hari ini adalah hari yang sangat spesial, di mana seluruh dunia merayakan Valentine Day, ya, hari kasih sayang dikatakan, ya. Nah, ternyata ya di Alkitab juga menceritakan tentang kasih sayang itu. Nanti kita akan selidikinya, Tuhan. Tapi sebelumnya ya saya juga bercuma terima kasih bahwa sebuah pujian yang baru sama-sama kita saksikan tadi, yang saya beri judul Untuk Kekasihku. Ya, rekamannya, syutingnya di LA, ya. Baru turun dari LA ini langsung berhadapan dengan saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Bapa yang kami sembah dan kami puja dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini adalah hari spesial, hari kasih sayang Tuhan, di mana kami boleh bersekutu kembali lagi dan boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menceritakan tentang cinta atau kasih sayang Bola. Oleh sebab itu, urapilah hamba-Mu dan urapilah seluruh jemaat-Mu, sehingga kami benar-benar diberkati oleh firman Tuhan atau hari yang sangat spesial ini. Terima kasih. Beberapa waktu yang lalu juga ya kami juga baru merayakan ulang tahun Chinese, ya. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan dengan teman-teman yang lain ya juga boleh merayakannya semuanya. Terima kasih Bapak. Ya, pimpin kami dah, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan urapi semua jemaat sehingga yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Valentine Day atau hari atau kasih sayang, ya. Kasih sayang itu ya timbul atau ya didasari dengan apa? Ya, tidak ada cara lain. Kasih sayang itu didasari oleh karena cinta. Ya, atau pertanyaan saya, ya, mengapa orang bisa menikah? Ya, kenapa orang bisa menikah? Karena cinta atau karena dia jatuh cinta. Ya, ada penelitian mengatakan bahwa pria itu atau hasil penelitian bahwa pria itu memilih ya jatuh cinta dengan wanita ya ketertarikannya ya karena mungkin fisiknya, kecantikannya, dan ya, beberapa kriteria ya. Sedangkan wanita ya Bapak Ibu sekalian memilih ya karena kewibawaan seorang pria, kemampuan dia ya, dan juga ya, bisa memberikan perlindungan ya, bisa memberikan nafkah dalam kehidupannya ya. Oke, kita melihat bahwa ya, jatuh cinta ya itu bisa ya seperti orang bilang jatuh cinta itu seperti buta dikatakan kalau hanya melihat kelebihan-kelebihan ya. Perlu membangun cinta ya karena sangat penting seperti ya mengampuni, memaafkan dan menghargai kekurangan satu sama lain itu penting untuk kita bina. Amin. Nah, kita melihat bahwa jatuh cinta ya pada pandangan pertama dikatakan ya, tetapi kita jangan berhenti sampai di situ. Kita harus membangun cinta sampai menutup mata kita atau sampai ya kita dipanggil Tuhan. Ya, jatuh cinta ya memerlukan waktu yang singkat, tetapi untuk membangun cinta memerlukan waktu sampai maut yang memisahkan kita. Oh, haleluya, haleluya. Oke, kunci penting ya bagi yang sering dilupakan oleh pasangan atau pasangan yang selalu menginginkan kasih sayang ya dalam mengatasi masalah-masalah muncul di dalam rumah tangga oleh karena cinta. Ya, cinta ini merupakan sesuatu dasar yang perlu kita renungkan. Ya, karena berdirinya sebuah keluarga yang karena dimulai dari perjumpaan antara pria dan wanita yang saling jatuh cinta. Nah, gitu ya. Ya dikatakan bahwa taruhlah dikatakan aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Ya karena cinta kuat seperti maut. Wah, ini
salah satu tema pujian saya yang nanti sebentar kita akan nyanyikan, cinta kuat seperti maut, yang kegairahannya gigih seperti dunia orang mati, dan nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Jadi kita melihat bahwa cinta itu adalah dasar untuk sebuah keluarga bahagia. Cinta adalah sebuah fondasi untuk sebuah rumah tangga yang kokoh dan kuat. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita nyanyikan dulu yang lagu itu, cinta kuat seperti maut. Ya, mari kita akan menyanyikan bersama-sama. Ada di layar itu, Bapak Ibu bisa ya belajar bersama-sama. Haleluya. Cinta kuat seperti maut. Kalau saudara tahu, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Haleluya. Cintamu kuat seperti maut, lebih kuat dari segalanya. Ku tak dapat hidup tanpa cintamu, Yesus, sungguh ku cintakan. Cintamu kuat seperti maut, lebih kuat dari segalanya. Ku tak dapat hidup tanpa cintamu, Yesus, sungguh ku cintakan. Meski badai gelombang menerpaku, ku tetap ingat akan cintamu. Meski badai gelombang menerpaku, ku tetap cintakan. Ya, sekali lagi sama-sama. Cintamu kuat seperti maut, lebih kuat dari segalanya. Ku tak dapat hidup tanpa cintamu, Yesus, sungguh ku cintakan. Meski badai gelombang menerpaku, ku tetap ingat akan cintamu. Meski badai gelombang menerpaku, ku tetap cintakan. Oh Yesus, kami sungguh mencintai Engkau. Meski badai gelombang menerpaku, ku tetap ingat akan cintamu. Meski badai gelombang menerpaku, ku tetap cintakan. Ku tetap cintakan. Ku tetap cintakan. Di dalam album saya ada 13 album ini, bahwa hanya ada 2 lagu berbicara masalah cinta, ya. Dan puji Tuhan, lagu ini sungguh menjadi berkat ya bagi saya, dan dikala saya merindukan Tuhan,
Saya selalu menyanyikan lagu ini ya karena aku percaya bahwa ya saat aku menyanyikan pujian maka cintaku akan terus bersemi. Haleluya. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian bahwa cinta itu bukan seperti kue lapis, tahu kue lapis yang bisa dilepas-lepas ya. Tapi cinta itu seperti ya sebuah triplek ya, setelah dilem dan disatukan tidak bisa dilepaskan lagi. Kalau mau dilepaskan maka hancurlah triplek itu. Itulah cinta. Nah, cinta inilah yang harus kita pelihara Bapak Ibu sekalian, yang kita harus jaga dan kita harus terapkan sampai maut memisahkan kita. Ya, jangan hanya pada waktu pacaran saja I love you. Ya, jalan sedikit ya kakinya terantuk, aduh sayang. Ya hati-hati ya, gak apa-apa ya. Tetapi setelah menikah diganti. Ya, diganti dengan apa? Ya ini Bapak Ibu biasanya setelah menikah mungkin karena kesibukan suami di bisnis, karena kesibukan suami sebagai pejabat, ya diganti dengan apa? Harta. Ya jadi tanpa ya cinta lagi ya dianggap bahwa dengan kasih uang maka cinta itu akan tetap terleleh. Oh, dengar baik-baik apa yang dikatakan itu, berkata bahwa air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda. Wow. Dan rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Oh haleluya, ini cinta ini luar biasa Bapak Ibu ya. Ya saya memberikan sebuah kesaksian, ini pengalaman ya di dalam gereja Bapak Ibu yang lampau Bapak Ibu. Ada seorang pria Bapak Ibu sangat ganteng sekali, waduh putih lagi tinggi, pokoknya model kayak aktor gitu lah, main film itu sudah oke Bapak Ibu. Tapi ternyata dia jatuh cinta dengan seorang wanita sudah lumpuh, ya kakinya itu sangat mengecil, kecil sekali kakinya. Ya tapi dia nggak apa-apa, nggak malu pergi ke mall, dia yang dorong itu kereta, ya pacarnya di depan dia dorong, sampai orang semua pada liatin semua, dikira mungkin ini sopirnya apa, dan banyak orang mengatakan itu pacarnya, sampai orang geleng-geleng, ya dia kalau bukan lowongan mungkin untuk mencari jodoh, pasti banyak yang mendaftarkan ya wanita-wanita karena gantengnya, tinggi, putih lagi, tetapi akhirnya dia memilih. Iya, karena ketika ditanyakan teman-teman, kenapa kamu kok bisa milih wanita yang cacat ini? Dia bilang, itulah cinta. Ya, cinta buta. Ya, oke. Ya, mari kita melihat. Oke, sekarang mari kita akan masuk pada bagaimana kita membangun cinta. Ya, atau love bahasa Inggris, atau bagaimana kita memelihara kasih sayang. Ya mungkin kita sudah menikah, ya cintanya sudah tidak bersemi lagi. Ya bagaimana kita bisa memelihara kasih sayang supaya terus bersemi satu sama lain. Ada 4 ya dari kata love itu ya, dari kata love itu ada 4 huruf ya Bapak. Dari situ kita akan melihat bahwa memelihara kasih sayang ini memerlukan 4 langkah. Dari yang pertama tadi L itu love atau L atau listen. Listen itu artinya mendengar. Ya, kesediaan atau kesediaan seseorang untuk mendengar, atau saling pasangan untuk saling mendengar satu sama lain. Dan ini adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara yang terbaik untuk memelihara kasih sayang ya suami istri, ya untuk memelihara rumah tangga, bisa untuk memelihara kebahagiaan. Mengapa kita harus mendengar? Nah ini saudaraku, ya banyak kita sudah mengerti mengapa kita harus mendengar, ya karena pembicara dengan baik, karena pembicara yang terbaik, ya bukan karena dia pintar ngomong, bukan dia pintar berorasi, pintar petah lidah, tetapi karena dia adalah pendengar yang baik. Ya pembicara yang baik adalah pendengar yang terbaik. Wow, haleluya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat wajah manusia itu, ya mulutnya itu cuma 1 tapi kupingnya 2, saudaraku, supaya apa? Banyak mendengar tetapi sedikit berbicara. Jangan dibalik Bapak Ibu. Ya, mengapa pasangan Anda seperti malas atau enggan ketika diajak berbicara, bahkan sering tengkar
akar, Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat, ya mari kita bantai dulu yang istri-istri ini. Ya, yang istri Bapak, ya kenapa bisa ya tidak bisa saling harmonis satu sama lain? Karena pertama istri itu berbicara itu timingnya itu nggak tepat. Iya. Ya, waktunya nggak tepat mungkin ya suami baru pulang dari kantor capek-capek kesel, langsung yang dia omong wah cerita segala macam seperti serangan otomatis. Ya, suami lagi kesel pasti marah Bapak Ibu. Ya itu karena timingnya nggak tepat. Ya, yang seperti senapan otomatis ya. Jadi Bapak Ibu ya trik buat ibu-ibu buat supaya suami-suaminya itu bisa senantiasa kasih sayangnya itu terus bersemi. Ya, kelemahan daripada suami-suami atau laki itu ya Bapak Ibu kasih dia makan yang enak. Amin. Jadi kalau suaminya pulang jangan dulu ya bertanya sesuatu walaupun ada, tapi siapin dia air mata, air panas, mungkin dia mandi, kasih siapin makan yang enak di meja. Setelah dikenyang baru ngomong. Itu suaminya itu ya lembut Bapak Ibu. Suami itu pasti tidak garang Bapak Ibu. Ya, atau kadang-kadang kita melihat bahwa istri-istri itu timing yang tepat, artinya itu seperti sarapan otomatis. Ya, kalau misalnya siang ya lagi jam makan langsung di dalam Pak. Ya, lagi di mana? Oh, lagi makan. Wah, langsung senapan otomatis. Ya, kau makan di mana? Restoran mana? Kau makan apa saja? Kau makan dengan siapa saja? Ya, jangan cepat ya makan lama-lama, cepat pulang kantor, dan juga jangan telat pulang rumah karena saya mau ajak kamu pergi. Wah, ya ini yang membuat suaminya itu bingung bagaimana mau balasnya Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, suaminya juga begitu Bapak Ibu. Kenapa tidak bisa memelihara hubungan yang mesra antara satu sama lain? Karena suaminya tuh bicaranya tuh kasar. Nah itu, ya mentang-mentang karena dia seorang suami kalau ngomongnya kasar bahwa saya kan penguasa, ya saya istri anak harus tunduk. Nah ini ya salah. Sehingga kita melihat istri yang tidak merasa nyaman atau tidak dia tidak merasa nyaman karena Anda terlalu menuntut untuk didengar tanpa mau mendengar. Karena sekali lagi survei membuktikan bahwa 1.000 orang lebih suka didengar ya ketimbang mendengar lawan bicaranya. Iya, 1.000 orang, bukan 2-3 orang. Ya, oleh sebab itu mulailah Bapak Ibu sekalian, suami istri, ya kita saling mendengar, ya jangan menunggu pasangan Anda yang memulainya, tetapi melakukan sesuatu. Dan saudara, Bapak Ibu akan melihat hasilnya. Nah, kalau pasangan Anda menilai dan merasa bahwa Anda mau mendengarkan dia pasti ya dengan senang hati untuk mendengarkan Anda pula. Ya, karena kalau kelima dia lihat di Matius 7 ayat yang ke-12, Matius 7 ayat 12 dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau membuat ya suami atau istri jadi pendengar yang mendengarkan apa yang mau bicara, ya engkau juga harus mendengarkan kalau dia berbicara. Yang setuju katakan amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya bagaimana kita bisa menjaga hubungan kasih sayang keharmonisan antara suami istri atau dalam sebuah keluarga. Yang kedua, huruf O atau open. Open itu artinya terbuka. Open itu artinya keterbukaan. Ya. Rumah tangga merupakan perpaduan antara dua karakter yang berbeda yang mau disatukan, ya kan? Dan tidak ada satupun manusia yang memiliki karakter yang sempurna, nggak ada. Makanya ya disatukan supaya yang sempurna, yang lebih pintar ya bisa kumpul dengan yang bodoh sedikit, yang lebih cekatan bisa kumpul dengan agak lamban, yang cerewet bisa kumpul dengan yang menengah, diam. Ya, jadi kita melihat bahwa karakter setiap orang itu berbeda-beda, makanya disatukan supaya saling mengisi satu sama lain. Nah, disinilah butuh keharmonisan Bapak Ibu. Ya, untuk bisa memperpadukan antara satu sama lain suami dan istri,
perlu keharmonisan, perlu keterbukaan, ya, supaya ya saling mempercayai satu sama lain. Ya, saya mempunyai cerita, ini kisah yang sungguh nyata Bapak Ibu, bukan bohong. Gara-gara apa? Mencel odol. Tahu odol, mencel odol. Gara-gara mencel odol Bapak Ibu, sampai akhirnya sampai ke pengadilan. Ya. Suami atau istri yang ingin mencerai, gara-gara mencet odol. Mencet odol itu maksudnya apa? Ya, yang istrinya itu yang mencet odol itu, wah, kenanya aja, pokoknya odolnya keluar, ya ditaruh di pasta, pokoknya dia mau sikat. Tetapi suami selalu kalau mencet odol itu selalu dari bawah Bapak Ibu. Jadi kalau begitu sekali dipencet, kalau sekali didorong sampai selesai habis. Tapi kalau istri pokoknya ya odolnya keluar, nggak peduli dari tengah, dari depan, dari belakang. Gara-gara itu akhirnya wah merembet ya kepada yang lain-lain, akhirnya memori masa lalunya keluar semuanya. Akhirnya cerita sampai di pengadilan, mencet perkara, ingin bercerai gara-gara mencet odol. Iya, jangan saudara hati-hati Bapak Ibu. Atau misalnya, kita misalnya berada di jarak yang terpisah. Ya, suaminya tuh pergi kerja, kadang-kadang dia ke kota lain atau ke pulau lain dan cukup memalang waktu seminggu, 2 minggu. Ya tidak masalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa saling menjaga hubungan ya antara satu sama lain, ya menjaga keharmonisan, saling berkomunikasi, terutama saling terbuka, keterbukaan serta memegang teguh komitmen untuk semua masalah. Ya saya percaya pasti kita akan bisa atasi. Ya, jadi keterbukaan ini adalah syarat kedua untuk kita bisa memelihara hubungan kasih sayang yang harmonis. Ya, perbedaan penghasilan Bapak Ibu antara suami dan istri pun harus tidak dijadikan masalah. Ya dengan prinsip keterbukaan. Ya semua adalah harta yang adalah milik ya bersama. Ya merupakan rezeki bersama. Jangan suami berkata, wah karena kalau bukan aku yang kerja, gak mungkin istriku bisa dapat. Istri juga berkata, kalau bukan aku yang berdoa, gak mungkin kamu sukses. Itu gak boleh ada demikian. Ya segala keberhasilan itu keberhasilan bersama. Yang setuju katakan amin. Ya, dan kalau kita tidak melakukan hal demikian, kata nenek bilang itu berbahaya. Apabila suami istri ya gak saling tahu dan saling ya punya ini yang masalahnya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sering membuat begitu nikah mempunyai harta terpisah. Ini sangat berbahaya. Ini adalah satu ciri-ciri atau tanda persiapan untuk perceraian. Betul nggak? Ya, kalau kita percaya bahwa kita menikah untuk menyatu sampai akhir hidup kita, nggak ada harta terpisah. Semua yang kita satukan. Setuju katakan amin. Haleluya. Ya, yang terbaik hanyalah ya jadilah bendahara yang bisa dipercaya. Yang setuju katakan amin. Ya, satu hal yang perlu diingat, ya jangan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan pasangan sebagai perwujudan daripada cinta ya yang dewasa. Ya, maksudnya yang terutama pakailah uang itu untuk kepentingan keluarga. Jangan kita pakai untuk kepentingan pribadi tanpa mementingkan keluarga kita. Haleluya, haleluya, ya haleluya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga kita melihat bahwa huruf yang ketiga adalah V atau voice. Voice adalah suara atau nada suara. Ya, ini penting sekali, nada suara ini sangat penting sekali. Ya, istri ya berkata ya kalau dia pergi di mall, dia dipanggil suaminya berkata, mas, aku mau beli baju motifnya ini, bagusnya yang warna pink atau warna merah ya, misalnya gitu. Ya, sambil menunjukkan 2 potong baju yang berwarna pink dan berwarna merah di sebuah toko. Suaminya berkata, ya yang merah saja dah. Ya kayaknya bagus yang merah. Istrinya bilang, kok aku kayaknya lebih suka yang pink mas. Ya begitu suaminya ditanya, dijawab yang lain, suami bilang, ya sudah, beli aja yang pink. Ya, kalau sudah punya pilihan, mengapa harus tanya lagi aku? Buang-buang waktu saja. Oh, gara-gara jawaban dengan nada yang tidak lembut dan kasar, Bapak Ibu, nadanya yang tinggi ini
membuat aslinya istri berkata, ya wes mas, gak jadi boleh pulang. Ya pulang di mobil saudaraku seperti membisu kedua suami istri. Ya istrinya jengkel, suaminya juga marah. Oleh karena apa? Karena nada suara itu. Oh haleluya. Hal demikian Bapak Ibu ya bisa terjadi karena nada suara. Oleh sebab itu ya jagalah voice kita, jagalah nada suara kita ya supaya jangan ya harus saling mengasihi, selalu nadanya itu nada yang penuh dengan kasih sayang. Yang setuju katakan amin. Ya persoalannya ya apakah salah istri? Ya saya percaya juga enggak salah istri. Ya, tetapi dalam hubungan ini kan ya perlu harus diskusi, ya harus tukar pikiran, suami yang bisa menerima usulan istri bisa menerima suami. Dan kalau ini bisa dilakukan, saya percaya keluarga kita akan melihara hubungan kasih sayang indah dan luar biasa. Ya, relasi yang baik adalah relasi yang mampu memberi dan menerima secara seimbang. Ya. Hubungan yang baik, ya keharmonisan yang baik, ya hubungan kasih sayang yang baik itu ada dua. Pertama, kita harus mampu memberi dan juga mampu ya bisa menerima. Ya, ini adalah tip yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya punya tip ya ada dua yang bagus. Ya selalu ya dari dalam kita berbicara dengan suami istri kata dua kata. Yang pertama, misalnya kalau kita suruh istri kita ngambil sesuatu, ya begitu dia bawa, ya langsung bilang ya thank you ya. Atau begitu kita suruh, ya sayang please tolong ya ambil pulpen saya di kamar. Begitu dibawa thank you ya. Kata please and thank you ini sesuatu yang luar biasa. Ya coba saja Bapak Ibu ketika suaminya suruh, ya sayang ambil ya pulpen di kamar, begitu dia bawa, dia taruh di meja, ini pulpenmu, taruh aja di situ. Ya pasti istrinya sambil balik belakang jalan dan berkata kurang ajar memang gua babumu. Ketika disuruh lagi yang kedua kali, saya ambil lagi buku saya, ambil sendiri, saya juga sibuk kerja, padahal dia lagi chatting-chattingan, saudara. Kenapa? Sudah jengkel, Bapak. Ya, jadi dua hal ini, saudaraku, ya untuk membina satu hubungan yang harmonis. Jangan lupa please and thank you. Ya, nah yang terakhir, Bapak Ibu, ya kata atau earnest. Ya, earnest adalah kejujuran. Kejujuran dimulai dari mana? Jangan sekali-kali berkata kan harus dari dia dulu. Kejujuran itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kesulitan pertama ialah belajar untuk jujur pada diri sendiri ini, Bapak Ibu. Ya kalau kita mau belajar untuk hidup jujur kepada diri sendiri, saya percaya kan kita juga pasti bisa jujur kepada pasangan kita. Yang setuju katakan amin. Ya pasti kita tidak akan nipu, pasti kita akan berkata dengan benar. Pernikahan itu adalah duet antara suami istri, bukan duel. Pernikahan itu adalah satu duet ya yang dipersatukan ya sebagai suami istri, bukan duel yang terus bertengkar dan berkelahi. Amin. Nah, proses untuk saling memahami satu sama yang lain adalah proses tanpa akhir yang harus dijalani oleh setiap pasangan sampai maut memisahkan diri. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa proses ya untuk kita bisa saling memahami satu sama lain adalah proses tanpa akhir yang harus dijalani oleh setiap pasangan sampai kapan maut memisahkan diri. Ya, jadi ada 4 hal Bapak Ibu yang perlu kita pahami, kita renungkan untuk kita bisa membuat keluarga ini penuh dengan harmonisan, ya mempenuhi keluarga ini penuh dengan kasih sayang satu sama lain. Yang pertama L atau listen, ya mendengarkan. Ya, yang kedua adalah O atau open, ya terbuka atau keterbukaan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah F atau voice, ya suara atau nada suara, ya harus mengeluarkan nada suara cinta, bukan nada suara yang emosi. Dan yang 4 I atau earnest atau kejujuran,
Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, mari kita nyanyikan kembali lagi sebuah pujian tadi yang sudah kita nyanyikan, cinta kuat seperti maut itu Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Cintamu kuat seperti maut, lebih kuat dari segalanya. Tak dapat hidup tanpa cintamu, Yesus, sungguh ku cintakan. Cintamu, cintamu kuat seperti maut, lebih kuat dari segalanya. Tak dapat hidup tanpa cintamu, Yesus, sungguh ku cintakan. Meski badai gelombang menerpamu, ku tetap ingat akan cintamu. Meski badai gelombang menerpamu, ku tetap cintakan. Meski badai gelombang menerpamu, ku tetap ingat akan cintamu. Meski badai gelombang menerpamu, ku tetap cintakan. Ku tetap cintakan Yesus. Ku tetap cinta. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami puja dan kami mulia, Bapa yang kami cinta, karena cintamu yang sungguh luar biasa kepada kami. Karena begitu besar kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus Yesus, memberikan segalanya bagi kami, sehingga kami yang harus binasa, kami diselamatkan oleh karena cinta. Biarlah hari kasih sayang ini, kami juga mau belajar Bapa, untuk kami juga bisa memelihara kasih sayang dalam rumah tangga, untuk kami bisa saling mendengar satu sama lain, tidak hanya menuntut, kami bisa terbuka, ya, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang kami sembunyikan. Dan kami mau belajar Bapa, untuk dengan bernada suara yang harmonis, nada suara cinta Bapa. Dan kami tidak lupa yang satu, hidup kami di dalam kejujuran Tuhan. Dan hamba percaya bahwa kata love atau cinta ini pasti akan menjadi dasar sebuah rumah tangga yang bahagia. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, karena aku percaya biarlah hamba sudah selesai berbicara, dan Engkau akan terus menyempurnakan firman-Mu Tuhan pada saat ini, sehingga benar-benar jemaat-Mu diberkati, ya, hidup di dalam kasih sayang senantiasa. Bukan saja hari ini kita memperingati hari kasih sayang, tapi biarlah hari-hari selanjutnya, minggu-minggu selanjutnya, bulan selanjutnya, bahkan tahun selanjutnya, sampai maut memisahkan kami senantiasa mau hidup di dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita baru mendengarkan firman Tuhan yang tentang kasih sayang itu atau cinta, dan biarlah kita mendengarkan, merenungkan, dan mari kita mempraktikkan dalam kehidupan kita. Karena tidak ada artinya Bapak Ibu bahwa kita bisa hidup dalam kasih sayang
tanpa kita mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan melalui 4 hal atau 4 langkah yang sudah kita dengar bersama-sama. Haleluya, haleluya. Ya, mari Bapak Ibu, ya, kita akan memberikan persembahan. Ya, apa Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, marilah kita ya taksuya memberkati ya pekerjaan Tuhan, pelayanan di gereja ini supaya ada operasional senantiasa berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan saya ingin memberikan satu pengumuman bahwa minggu depan kita akan kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, dan kami akan mencoba menghubungi teman-teman hamba-hamba Tuhan yang lain juga untuk mengisi acara mimbar ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Engkau adalah pemilik dari kami. Engkau pemerkasai Tuhan cinta itu. Dan biarlah ya Engkau pula yang akan menyempurnakan firman-Mu. Engkau pula yang akan memberi ya pertolongan bagi suami istri untuk kami bisa hidup di dalam kasih sayang satu sama lain. Bapa, biarlah apa yang kami ingin lakukan saat ini, kami ingin mempersembahkan, mengembalikan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah hamba berdoa Tuhan, menghalaukan segala belalah-belahan pengiring pencuri yang mencuri menggerogoti segala harta milik, yang membuat menderita, yang membuat segala pekerjaan usaha tidak berhasil, kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan COVID-19 ini kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga apa yang mereka memberi atau mengembalikan tidak akan semakin kekurangan, tapi semakin berkelimpahan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa sekalian, berdoa syafaat Tuhan buat ya jemaat-Mu, GBI Maker, buat Lois Brother, buat grup-grup doa, buat bagi setiap yang mengikuti acara ini. Tuhan, kiranya diberkati ya segala pekerjaan usaha mereka online, Open PO, diberkati segala pekerjaan usaha mereka, diberkati keluar masuk mereka, dilindungi Tuhan dari segala malapetaka kecelakaan, dilindungi dari COVID-19 Tuhan. Dan apa yang sudah mereka kerjakan Tuhan, Engkau akan memberkati berlimpah-limpah, sehingga memperluas segala pekerjaan ke kiri, ke kanan, muka dan belakang. Segala usaha mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, menjadikan keluarga-keluarga jemaat-Mu adalah keluarga yang penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kasih sayang satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang sedang menderita saat ini karena COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami lepaskan kuasa-Mu untuk membersihkan, menyembuhkan ya COVID-19. Kami matikan segala virus-virus yang ada dalam tubuh, di paru-paru, tenggorokan, dan disembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga umat-Mu kembali boleh bangkit dan beraktivitas Tuhan. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan. Kami ingin mengakhiri ibadah kami pada saat ini dan menaikkan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab aku.
Mari makin berdiri sama-sama, angkat kedua tanganmu. Kiranya eulogia tangan Tuhan yang berkuasa menjaga, memelihara, mencukupi segala keperluan-kebutuhanmu, dan membuat segala pekerjaanmu diberkati berlimpah-limpah, dijaga, dilindungi. Dan biarlah doa Yabes ini biar terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau akan memperluas segala usaha kami, dan tangan-Mu yang berkuasa senantiasa menjaga, melindungi kami. Terpujilah Engkau sekarang dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama mengatakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai jumpa Bapak Ibu minggu depan. Jangan lupa jam yang tepat jam 9 kita mulai dan seterusnya. Ajak teman-teman, Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh firman-firman, forward lagi bagi ke teman-teman yang lain, biar lebih banyak lagi orang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.